ujian yang Allah berikan kepada kita. Terkadang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah ingin menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan yang lebih baik dari apa yang telah Allah ambil dari kita. Atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah ingin mempermudah urusan kita kelak di yaumul qiyamah. Ini yang harus kita tanamkan. Ujian itu bukan datang dari musuh kita, tapi ujian itu datang dari rahmat dari Zat yang Maha Rahmat. Maka ketika kita menyadari itu sesuatu yang datang dari Zat yang Maha Rahmat, akan tertanam rasa sabar pada diri kita. Diceritakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, ada seorang laki-laki yang sudah tua renta, dalam keadaan tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, dalam keadaan matanya sudah buta. Dia berada di sebuah gubuk yang tidak ada satupun manusia yang menemaninya. Kemudian terdengar suara lirih dari dalam gubuk tersebut. Dia berkata, "Ya Allah, berikanlah kemudahan untukku ya Allah, untuk bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah Kau berikan kepadaku ya Allah. Dan Kau telah memuliakan aku ya Allah dari kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Wahai fulan, apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Dalam keadaan engkau buta, dalam keadaan engkau lumpuh kaki dan tanganmu, dalam keadaan tidak ada satupun manusia yang membantumu, engkau tinggal di tengah gubuk seperti ini. Apa nikmat yang Allah berikan kepadamu?" Dia berkata, "Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadaku lisan, sehingga dengan lisan ini aku bisa bersyukur kepadanya. Allah masih bisa memberikan kepadaku bisa berbicara sehingga aku bisa memuji Allah. Saya bisa bertakbir kepada Allah, saya bisa mengagungkan Allah." Subhanallah. Dalam keadaan beliau tinggal seorang diri, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Adapun kita hari ini, walaupun masa pandemi mungkin sudah mendekati 2 tahun, yang kehidupan sulit, sesulitnya kehidupan kita hari ini, kita masih makan sehari 3 kali. Bahkan justru masa pandemi badan kita semakin gemuk. Tidak ada yang berkurang daripada harta kita, mungkin sedikit saja. Kalaupun seandainya berkurang harta kita selama 2 tahun ini, kita pikir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puluhan tahun Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Puluhan tahun Allah memberikan segala kemudahan. Allah hanya menguji kita. Hanya 2 tahun belakangan ini, kemudian kita sudah mengeluh kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita mengatakan Allah tidak adil. Sangat tidak pantas para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Gaji, harta, nikmat itu bukan hanya berapa gaji yang kita dapat. Nikmat itu bukan hanya berapa penghasilan yang kita miliki. Dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita, kalau seandainya dihargai dengan harga yang triliunan rupiah, kita tidak siap untuk menyerahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. 2 bola mata kita ini, kalau seandainya ada orang yang membeli, saya ingin membeli 2 triliun rupiah dari mata yang kau punya, saya rasa orang-orang yang sudah berumur 60 tahun, yang matanya sudah sulit untuk melihat, yang matanya sudah mulai kabur, dia tidak rela untuk menjual matanya dengan harga 2 triliun rupiah. Nah, gaji yang kita miliki, yang kita kumpul bekerja, dan semenjak kita bekerja sampai kita sudah pensiun, mungkin jangankan 2 triliun, 1/10 pun kita tidak memiliki uang dari 2 triliun tersebut. Tapi kita lupa ada nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu melihat kekurangan. Bukan tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak bisa membaca, tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi laki-laki ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, buta matanya. Dia hanya bisa berbicara, tapi dia berkata, "Ya Allah, Kau telah memuliakan aku ya Allah dari kebanyakan manusia di muka bumi ini." Kemudian dia berkata, "Aku memiliki seorang anak, yang anakku ini suka membantu aku untuk berhutang, membantu pekerjaanku untuk memberiku makan dan minum. Tapi beberapa hari ini aku tidak mendapatkan anakku. Bisa kau cari di mana dia?" Kemudian laki-laki ini mencari anak dia. Tiba-tiba dia mendapatkan anaknya sudah dicabik oleh binatang buas dan meninggal. Kemudian dengan rasa berat dia akan cerita apa yang harus dia ceritakan. Ini seorang kakek tua renta, hidup sebatang kara, dalam keadaan cacat, tidak ada satupun yang menemaninya. Tiba-tiba dia mendapatkan anaknya sudah meninggal. Dia berkata, "Ya fulan, siapa yang lebih mulia, engkau ataukah Nabi Ayub?" Kemudian dia berkata, "Tentunya Nabi Ayub lebih mulia daripada saya." Nah, kemudian siapa yang lebih berat ujian yang Allah berikan kepada engkau ataukah Nabi Ayub?
Dia berkata, tuhnya Nabi Ayub lebih besar ujian yang Allah berikan daripada saya. Kemudian dia berkata, wahai fulan, anak kau telah meninggal. Anak kau telah meninggal dicabik oleh binatang buas. Apakah dia berkeluh kesah kepada Allah? Apakah dia berkata, ya Allah, bukan duha ya Allah, ulung kalau pamplon ya Allah, bahkan menjauh ujian lagi yang ulung ya Allah. Kasih ya Allah, bahkan mencoba nulung ya Allah. Tidak pernah sekalipun orang-orang yang memiliki iman kejujurannya kepada Allah, dia protes terhadap ketetapan dan ketentuan yang ditakdirkan oleh Allah, karena dia menyadari segala sesuatu yang Allah takdirkan itu kebaikan untuk dirinya. Justru dia berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Allah tidak jadikan keturunanku anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anakku bukan dia pergi dariku karena dia tidak mau mengurusi orang tuanya sudah tua renta. Ini bukan. Bukan hanya sudah jijik melihat bapaknya sudah tua, tidak. Tapi anakku sudah meninggal. Alhamdulillah, Allah menjadikan keturunanku anak-anak yang saleh. Bersyukur dia kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian di detik itu beliau meninggal rahimahullah ta'ala. Laki-laki ini tidak tahu siapa laki-laki yang meninggal ini. Kemudian datang orang lain, disikap wajahnya, ternyata beliau adalah Abu Kilabah, Abdullah bin Jarmi rahimahullah, imam dari imamnya tabi'in, ulama besar. Kenapa beliau memilih hidup sebatang kara atau dengan anaknya di tengah padang pasir? Pada waktu itu belum diangkat sebagai qadhi, diangkat sebagai pemimpin dalam urusan hukum dalam sebuah negara. Beliau lari karena takut pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Disebutkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada beliau, ia patah, putus satu tangannya dan anaknya meninggal. Sekaligus ujian, putus tangannya, anaknya meninggal. Kemudian dia berkata, ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku 2 tangan dan 2 kaki, dan Engkau hanya mengambil 1 saja, tersisa bagiku 3. Engkau telah memberikan kepadaku anak 4 orang ya Allah, 1 Engkau ambil, tersisa anakku 3 orang. Begitulah sifat orang-orang beriman, tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah Rabbul Alamin, tidak pernah protes terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepadanya. Dan inilah yang harus kita tanamkan. Kalau seandainya kita mengaku cinta kepada Allah, kalau seandainya kita mengaku seorang pengikut sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya sunnah Rasulullah hanya sebatas jenggot yang tumbuh di dagu kita, bukan hanya sunnah Rasulullah pakaian yang kita pakai, tetapi dari sunnah Rasulullah kita jadikan beliau suri tauladan dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita dicoba oleh Allah, apakah kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW justru, atau kita memakai sunnahnya orang-orang munafikin, sunnahnya orang kafir? Ketika mereka mendapatkan cobaan dari Allah, ya Allah, kenapa kamu coba kami? Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia akan mengatakan ini merupakan karena tangan kami. Begitu keadaan orang kafir. Tidak pernah mereka menisbatkan sesuatu kepada Allah, tetapi mereka akan selalu menyalahkan Allah ketika mendapatkan musibah. Itu keadaan orang-orang munafikin, orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman yang jujur kepada Allah, ketika mereka diberikan nikmat dia bersyukur, ketika mereka diberikan ujian mereka bersabar, atau bahkan terkadang mereka bersyukur dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.